Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 pesan sangat jelas ya dari mantan jika ia ingin kembali kepadamu. Jadi ketika mantan akan kembali dan dia sudah membulatkan hatinya untuk kembali kepada kita, walaupun mungkin ya dia masih malu-malu, masih gengsi untuk bisa menyampaikan keinginannya secara langsung kepada kita, atau masih malu-malu untuk melakukan pendekatan kembali kepada kita. Tetapi pesan yang dia sampaikan akan sangat jelas dan sangat mudah untuk kita lihat ya. Nah, kenapa dia belum mendekati kita lagi ya? Memang ada hambatan yang cukup besar ketika orang sudah berpisah. Ya. Jadi perpisahan itu kemudian membuat orang merasa canggung, merasa malu, merasa kaku untuk bisa mengutarakan apa yang dia inginkan ya. Karena perpisahan itu sedikit banyak tentu akan membuat seseorang menjadi berubah ya. Nah, jadi ada 3 pesan yang sangat jelas dan bisa kita lihat dengan begitu mudah jika mantan ingin kembali kepada kita. Yang pertama, yang paling penting nih, dia segera memisahkan orang ketiga atau memutus orang ketiga. Atau kalau kemudian misal ya kita dan mantan itu sudah menikah, sudah suami istri, kemudian mantan menikah dengan orang ketiga, nah maka mantan menceraikan orang ketiga. Intinya, mantan dan orang ketiga kemudian berpisah. Itu yang paling penting, pesan yang bisa kita lihat dari mantan ya. Karena biarpun dia kembali menghubungi kita ya, kembali bicara dengan kita selama dia masih bersama orang ketiga, artinya dia belum punya tekad yang bulat untuk bisa kembali kepada kita. Kita pun masih menerima pesan itu dengan bingung ya. Kenapa bingung? Sepertinya dia ramah kembali dengan kita, sepertinya dia perhatian kembali dengan kita, tetapi dia masih juga bersama dengan orang ketiga. Apakah dia mau kembali atau dia hanya sekedar ingin berteman saja dengan kita? Nah, jadi kita akan memahami pesan itu dengan kebingungan. Tetapi ketika mantan meninggalkan orang ketiga, memisahkan orang ketiga, menceraikan orang ketiga, walaupun mantan belum bicara dengan kita, belum menghubungi kita, dan seterusnya, itu sudah pesan yang teramat sangat jelas, yang bisa kita pahami bahwa besar harapan kita dan mantan bisa kembali lagi seperti dulu. Nah, kemudian pesannya yang kedua, yakni ketika mantan membuka seluruh blokir media sosial kita dan sekaligus dia menghapus semua postingan-postingan saat dia masih bersama orang ketiga. Nah, jadi kenapa mantan membuka blokir media sosial kita tadi? Tentu agar kita bisa melihat ya bahwa dia sekarang sudah tidak bersama dengan orang ketiga.
Walaupun mungkin dia tahu juga jika tanpa dibuka blokir media sosialnya pun kita sudah tahu kalau dia berpisah dengan orang ketiga. Dia tahu jika kita masih rajin mengintip media sosialnya. Dia tahu itu. Tetapi kan dengan dia membuka blokir media sosial kita, dia ingin menunjukkan bahwa tidak ada lagi yang perlu ditutupi dari kehidupannya. Dia ingin kita tahu apa yang terjadi di dalam kehidupannya sejelas-jelasnya. Dan pesan yang paling jelas yang ingin dia sampaikan, dia sudah menghapus segala postingan bersama orang ketiga yang berarti atau sama dengan dia sudah menghapus seluruh kenangan-kenangan di dalam hati dan pikirannya bersama orang ketiga. Nah, itu kalau kita bisa melihat daftar pertemanan mantan di media sosial atau follower mantan di media sosial ya. Seperti misalnya Facebook tuh ya. Itu kan kita bisa lihat tuh siapa saja yang menjadi temannya. Nanti kita searching akun media sosialnya orang ketiga itu sudah menghilang tuh dari daftar pertemanan mantan di media sosial. Sudah dia blokir. Nah, kenapa dia blokir? Karena dia ingin fokus ya, memikirkan cara kembali kepada kita ya. Nah, kemudian pesannya yang ketiga. Tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh ya, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, yang ketiga nih ya, bahwa ketika mantan ingin kembali, dia akan berusaha menghadirkan suasana seperti saat masih bersama kita dulu. Nah, sehingga memang membuka blokir media sosial kita bagi mantan itu adalah sesuatu yang amat sangat penting untuk menyampaikan pesan itu. Maka sekarang dia ingin menunjukkan bahwa dia ingin kembali, maka seluruh postingan saat masih bersama kita itu akan dia bagikan ulang. Kalau sudah ada yang dia hapus ya, misal foto-foto saat masih bersama kita, itu akan dia posting kembali. Kalaupun dia masih malu-malu untuk memposting foto saat berdua dengan kita, dia akan memposting foto ya saat waktunya dia masih bersama kita dulu. Jadi misal sebagai contoh lah, kalau dua anak manusia saling mencintai itu kalau kemana-mana kan biasanya zaman sekarang akan foto-foto. Ada foto selfie berdua, ya. Kan orang selfie juga sering rame-rame itu. Tetapi juga ada foto di mana dia memfotokan kita atau kita yang memfotokan dia dengan menggunakan handphone dia atau kamera dia. Nah, itu foto-foto yang kita fotokan itu akan dia munculkan kembali di media sosialnya ya, dan kita akan tahulah karena kita hafal betul ini foto diambil kapan ya. Ini pakaian sering mantan pakai pada tahun-tahun berapa dan seterusnya tadi. Jadi dia berusaha untuk mengembalikan
suasana seperti saat masih bersama kita dulu melalui postingan-postingannya di media sosialnya. Jika ada 3 pesan ini, itu pesan yang sangat jelas bahwa mantan ingin kembali kepada kita. Kalaupun dia belum menghubungi kita, ya mungkin kita bersabar dulu sebentar ya, karena dia juga butuh menata hatinya agar dia memiliki keberanian kembali untuk bisa bicara dengan kita. Karena manusiawi ya, jika mantan pernah mengkhianati, dia akan merasa takut untuk menghubungi kita. Ketakutan terbesar dia ya tentu takut untuk ditolak, takut diabaikan, dan seterusnya tadi. Nah, jadi sekarang apa yang perlu kita lakukan? Yang perlu kita lakukan adalah bersabar sejenak, menunggu mantan menghubungi kita, mantan hadir kembali dalam kehidupan kita, sambil memperbanyak doa-doa kita ya, karena bisa jadi saat ini sudah lebih besar keinginan mantan untuk kembali, tapi masih ada sedikit keraguan. Nah, dengan kita perkuat dan perbanyak doa-doa kita, maka insya Allah hati mantan akan betul-betul yakin untuk kembali bersama kita lagi. Dan kita pun harus yakin bahwa mantan akan kembali kepada kita. Kita harus yakin bahwa doa kita agar mantan kembali itu akan segera terkabul, dan saat inilah waktunya doa itu terkabul. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu annallaha la yastajibu du'a'an min qalbin ghafilin lahin. Berdoalah dalam keadaan yakin bahwa doa terkabul, dan ketahuilah sesungguhnya Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai lagi berpaling. Ya, yakin doa kita terkabul, dan yakin inilah waktunya doa kita terkabul. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.